Selamat malam, Bapak-bapak. Sehat selalu? Selamat malam. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Haryadi Nasution, penasihat hukum dari Munarman. Pak Haryadi, saya ingin bertanya bahwa ada sejumlah tuduhan yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Bung Munarman. Pertama adalah baiat ISIS. Baiat itu adalah sumpah setia kepada ISIS. Lalu kemudian ada di ex markas FPI ada bubuk nitrat tinggi dan juga peledak triaseton triperoksida TATP. Apakah ada penjelasan terkait ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Iman. Jadi pertama-tama kayak kami sampaikan seperti ini, bahwa sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga oleh beliau, Bang Munarman, waktu itu di beberapa media, termasuk media televisi ya. Ada beberapa media yang juga mengundang Bapak Benny Mamoto gitu loh, terkait apa penjelasan dia terkait dengan kehadirannya dia di situ, yaitu Seminar. adalah hanya mengikuti seminar. Ya. Dan dia menjadi seorang narasumber di situ. Itu. Jadi kalau pembaiatan itu dia sama sekali enggak. Dan meskipun ada pernyataan tadi disampaikan oleh seseorang yang kemudian terjadikan tersangka tahanan terorisme yang menyatakan bahwa ada pembaiatan 100 orang, termasuk diantaranya adalah ikut baiat Munarman. Maksudnya Bang Munarman ikut baiat gitu? Ikut baiat tersebut. Ada 100 orang diantaranya Bang Munarman. Nggak ada. Itu kan hanya keterangan sepihak aja dari mereka. Oke. Mereka itu juga klien kita ini nggak kenal sama orang-orang itu gitu loh. Kapan terjadinya ya itu udah lama, tahun 2016 ya. Oke, gitu loh. Oke, saya coba tanyakan ke Pak Benny Mamoto, Kompolnas. Ya. Pak Benny, kalau seandainya datang untuk seminar, tapi kemudian dijadikan tersangka, apakah itu mungkin? Sebentar, saya ingin menjelaskan dulu tadi, meneruskan dari Pak Haryadi. Ya. Betul, saya pernah dalam suatu dialog TV bersama Pak Munarman. Pak Munarman menjelaskan panjang lebar tentang kehadiran dia di Makassar. Nah, waktu itu saya sempat sampaikan, Pak, kalau memang demikian, mungkin perlu dijelaskan dengan didukung bukti. Kalau ada rekaman videonya, ada yang merekam, itu bisa untuk membantah. Oke. Itu saya sampaikan di forum ini. Bukti apa Pak Benny misalnya? Bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak ikut baiat atau gimana? Iya, artinya ketika Pak Munarman mengatakan saya tidak tahu ada baiat, saya hadir sebagai narasumber. Ketika beliau bisa menunjukkan ada rekaman video tentang kegiatan beliaunya, itu kan bisa memperkuat argumentasi beliau. Tetapi kita harus tahu juga, ketika ada satu forum kegiatan seperti itu, pasti banyak yang merekam dengan HP-nya. Nah, inilah yang kemudian penyidik mengumpulkan, termasuk kesaksiannya, tinggal mana yang benar. Apakah versi Pak Munarman atau versi dari mereka-mereka. Jadi Anda meyakini bahwa polisi memiliki bukti bahwa Munarman betul ikut baiat di tempat tersebut? Salah satunya karena ada 2 tempat lainnya. Jadi jawaban itu lebih tepat nanti ketika di pengadilan. Kalau yang ingin saya sampaikan adalah setidaknya kalau seorang level Pak Munarman ada di satu lokasi, kemudian di sisi lain ada aktivitas dari anggota organisasinya yang melakukan baiat, maka kalau Pak Munarman tidak setuju atau melarang, ini pasti batal atau dibubarkan. Jadi stressingnya ke situ. Dan itu perlu ada buktinya. Kalau ada buktinya maka itu bisa kemudian membatalkan apa yang ditudingkan oleh polisi, begitu ya kurang lebih? Betul. Nah, ini ruang ini terbuka ketika nanti pemeriksaan berjalan, didampingi penasihat hukum, kemudian mungkin dari bekas anak buahnya ngumpulin video-video dari handphone yang mereka, kemudian diajukan untuk katakannya mengcounter atau meng-cross-check, itu saya rasa akan lebih bagus. Sehingga nanti masing-masing punya bukti, nanti hakimlah yang akan menguji bukti itu. Saya ke Bung Haryadi. Bung Haryadi, adakah bukti itu dimiliki oleh pihak Munarman?
Ya saya jawab dulu Pak Beni Mamoto ya terkait dengan penetapan Pak Munarman di sini itu belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai tersangka gitu kan. Jadi penangkapannya dilakukan bukan ya dalam dia sudah pernah diperiksa dipanggil secara patut gitu. Tapi dia tahu-tahu ditangkap seperti itu, diseret, dikeluarkan, terus dibawa alat-alat bukti termasuk buku-buku gitu kan. Nah, sementara kategori dia nggak masuk dalam kategori tertangkap tangan dalam hukum acara pidana gitu loh. Itu yang kita. Jadi di mana salahnya bahwa setelah penetapan tersangka harus diperiksa dulu sebelum ditahan itu menurut Anda? Iya, maksudnya gini, dipanggil dulu dia secara patut terkait kan itu berita-berita itu kan udah terlanjur viral. Ya. Terus bahkan saya bilang tadi Pak Beni Mamoto juga udah pernah hadir dan bareng berbicara dengan Pak Munarman gitu terkait masalah yang baiat di Makassar itu. Kan itu bisa diklarifikasi gitu. Itu akan lebih gamblang dan lebih elegan gitu hasilnya. Memang nggak boleh kalau ada penangkapan sebelum ditetapkan tersangka tanpa pemeriksaan? Ya gini, penetapan status tersangka kan juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti, minimal 2 ya. Dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pemeriksaan calon tersangkanya, kan gitu, diperiksa dulu. Dan dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung itu ada di Mahkamah. Oke, nanti kita pertanyakan soal ini juga ke Pak Beni Mamoto, tapi saya juga ingin menanyakan nanti ke Bung Hasibullah, Bung Hasib, terkait dengan cairan TATP, triaceton triperoksida, bahan peledak yang sering digunakan beberapa aksi teror terakhir. Nanti setelah jeda saya akan kembali, tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.